imagine your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 4 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Reo Panggabean, dan ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky away. Tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yes, kita percaya Dia Allah yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, haleluya. Haleluya. Oke, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari demi hari penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Kami percaya dan kami rasakan itu Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapak, Engkau hadir. Kami lebih dari 3 orang, kami percaya Engkau hadir. Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Bapak. Tuhan, kami undang Engkau Bapa beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Hey. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap-siap terima sukacita dari surga. Sama-sama katakan terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Hey, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang sekali lagi katakan terima sukacita surga. Hey, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kuasa, katakan tahlukan, hey, yang bergelora. Mari lambaikan kedua tanganmu, hey, hey, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, hey, takkan hilang kekuatan.
katakan, amin. Hey, hey, takkan hilang. Sambil lambaikan kedua tanganmu. Hey, kami mau bersorak bagimu Raja. Hey, sukacita surga nyata. Boleh sambil melompat, katakan haleluya, haleluya.
pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat pujian penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang hebat syukur Bapa. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya Bapa. We come to worship you, Lord. Yes, you are welcome in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Naikkan pujian ini saudara. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yesus. Angkat kedua tanganmu di atas saudara. Tanda penyerahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Setiap waktu. Sekali lagi naikkan pujian ini. Jemaat saja naikkan pujian ini.
selain Kau Yesus, Kau yang ku amin. Siapapun juga Yesus, teriakkan kedua tanganmu, karena Kau berseru padanya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus saja Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Yesus Tuhan. Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus saja Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus saja Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Amin. Indah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Indah hadirat-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi amin Tuhan siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau Yesus. Katakan sekali lagi. Oh Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Bapak, kami ada di tahun yang baru 2024. Tapi kami tahu kami bisa mengandalkan Kau Yesus. Walau dunia bergoncang, kami tahu akhir dari 2024 akan memberikan kemenangan buat kami. Karena kami mengandalkan Kau Yesus. Kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami pewahyuan untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau masuk 2024 dan mengakhirinya dengan berkemenangan. Dan kami mau dengar pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu,
Dan biarlah setiap hati di sini yang menerima firman adalah hati yang baik. Sehingga firman yang ditabur akan menghasilkan buah sampai ratusan kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diperlengkapi. Kami siap untuk menyambut pewahyuan yang baru. Kami siap untuk melihat kemenangan demi kemenangan kami. Karena Engkau yang akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan berbicaralah. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Senang sekali saya bisa ada di sini, ini kali yang kedua. Saya ada di GBI Wow, keluarga besar GBI Wow yang rasanya sudah seperti keluarga sendiri karena kita semua di sini satu di dalam karis ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk undangannya Bapak Iwan ya, hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang mempercayakan saya untuk membagikan firman. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Karis yang ada di sini mau mensupport ya. Saya sangat menghargai semuanya itu. Hari ini apa yang saya mau bagikan itu bicara tentang bagaimana kita masuk dan berkemenangan di tahun 2024 ya. Tapi saya tadi selama penyembahan saya semakin menangis, merasakan Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget dengan pewahyuan-pewahyuan baru yang Dia berikan pada saya. Biasanya ya, paling tidak kita tuh suka tanya-tanya tahun 2024 nih tahun apa ya gitu kan ya. Saling cari-cari ya apa kata hamba-hamba Tuhan tahun 2024. Itu kebiasaan saya yang dulu. Saya suka melihat juga angka dalam Ibrani karena saya percaya itu semua ada musimnya, ada artinya gitu ya. Jadi masuk ke tahun 2024 ini Ain Dalet gitu ya. Ada banyak hamba Tuhan bicara tentang ini tahun pintu yang terbuka. Di mana ada opportunity demi opportunity yang akan Tuhan bukakan buat kita. Saya percaya itu dan gak salah kalau orang percaya itu. Tapi hari ini yang saya mau bagikan, ada satu pewahyuan yang saya terima hari-hari ini tentang the acceptable year of the Lord. Kalau tadinya saya cari-cari, banyak orang yang mencari-cari 2024 ini Tuhan akan bekerja seperti apa gitu ya. 2024 Tuhan akan bawa saya kemana. 2024 Tuhan akan lakukan apa di dalam hidup saya dan melalui hidup saya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu bicara tentang the acceptable year of the Lord. Kita masuk ya ke dalam Lukas 4. Dikatakan di situ waktu Yesus selesai dari dia dicobai, dia pulang, dia kembali ke bait Allah ya. Dia buka kitab suci dan dia katakan, Roh Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ya enggak? Lalu dia katakan, untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Lalu terakhir Yesus bilang gini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Sejak pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, kita ada di dalam satu periode di mana tahun rahmat Tuhan telah tiba. Dan gak berubah. Tahun rahmat Tuhan itu the acceptable year of the Lord. Hari ini is the acceptable year of the Lord. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya. Saya mau bacakan dari 2 Korintus 6 ayat 2. Dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Lalu selanjutnya dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas ya. Now is the acceptable year of the Lord. Now is the day of salvation.
buat kita yang ada di dalam Kristus, now, kapanpun itu, 2021, 2022, 2023, 24, sampai mungkin 2029, 30, sampai kedatangan Yesus kedua kali, is the year of the acceptable of the Lord. Artinya apa? Urapan yang sama bekerja, keselamatan yang sama bekerja. Sekarang apa yang kita imani, itu yang terjadi. Ya enggak? Waktu Yesus bilang gini, hai kawanan kecil jangan takut, Bapamu di sorga berkenan memberikan kerajaan kepadamu. Dan dilanjutkan, kerajaan itu ada di dalam engkau. Di dalam Kristus, kerajaan Allah tuh ada di dalam kita. Tahun rahmat Tuhan itu now. Apapun yang kita percaya now, kita dapat. Kita percaya 2024 tahun pintu-pintu terbuka, kita dapat. Kita percaya healing is now, my healing, kesembuhan saya adalah hari ini, pada saat itu juga kita dapat. Karena tahun rahmat Tuhan itu berlaku, sudah berlaku, Tuhan gak berubah. Firman-Nya sudah tetap, Dia sudah berikan, Dia sudah selesaikan semuanya. Dan keselamatan yang kita perlukan apapun itu. Tadi ya, waktu kita baca tadi di Lukas itu, roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik bagi orang miskin. Ini bicara tentang apa? Financial freedom. Financial breakthrough. Ya enggak ada lagi kemiskinan. Kita enggak usah cari-cari. Tahun berapa Tuhan mau ada financial breakthrough dalam hidupku? Oh mungkin tahun depan karena sekarang belum waktunya. Enggak gitu lagi. Sekarang apa yang kita percaya, now itu terjadi. Kita percaya financial breakthrough, kita terima, terjadi. 2024 akan menjadi tahun financial breakthrough buat kita. Lalu apa tadi dikatakan? Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan. Banyak orang mungkin berpikir, aduh ini belum nih, saya masih banyak utang, ada sakit penyakit, mungkin belum tahun ini, mungkin belum sekarang. Tapi firman Tuhan tadi bilang apa? Now is the day of salvation. Apa yang kamu percaya, apa yang aku percaya hari ini, itu terjadi. Jadi di dalam Tuhan, di dalam tahun rahmat Tuhan itu, Tuhan tuh roh. Kita udah terima semuanya di dalam roh kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita terima semuanya. Coba kita lihat di slide selanjutnya ya. Keselamatan ya, kita terima the fullness of the blessing untuk tahun 2024. Ya, kalau tadi dibilang di sini, sebelumnya tadi ya. Ayat slide sebelumnya, 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. 2024 mau terjadi seperti apa? Tergantung saudara dan saya. Apa yang kita harapkan di tahun 2024 ini? In Christ Jesus, itu semua tergantung kita. Kalau kita harapkan ada kemenangan, ada pembebasan, ada breakthrough, terjadi. Kenapa? Karena sudah selesai. Ya, kalau kita lihat di slide selanjutnya, kita perlu terima the fullness of the blessing. Ya, waktu kita ada di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3 mengatakan apa? Karena di dalam terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. It is done deal. Waktu disalib dia berkata sudah selesai, bagian dia udah selesai. Semua berkatnya udah selesai. Sekarang apa yang kita mau Tuhan lakukan di tahun 2024? Waktu kita percaya dan percaya iman itu bicara tentang now, bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, maka terjadi. Dan kita harus punya pengharapan nih,
The fullness of the blessing untuk tahun 2024. Nggak usah tunggu-tunggu, mungkin 5 tahun lagi. Mungkin saya harus menabur. Ada satu pengertian seperti ini ya. Kadang-kadang kita tahu prinsip tabur tuai. Terus banyak orang akhirnya berpikir, oh ya mungkin nanti saya akan bebas dari utang, saya akan sembuh, mengalami kesembuhan total, saya harus menabur dulu nih. Saya harus menabur. Enggak ada yang salah dengan prinsip tabur tuai. Tapi kalau kita percaya seperti itu, kita nggak bisa punya faith yang now. Padahal tadi dibilang now is the acceptable year of the Lord. Now is the day of salvation. Tadi Tuhan tuh bukain lagi ke saya sampai menangis. Tuhan luar biasa ya. Di dalam Kristus, tadi kan kita bicara ya tentang kerajaan Allah udah di dalam kita. Waktu kita tahu bahwa kerajaan itu ada di dalam kita, semuanya tuh kita bisa set, tergantung kita, tergantung iman kita. Kapan kita mau mengalami breakthrough, kapan kita mau sembuh, tapi iman harusnya adalah iman tentang now. Kita tahu ada proses, tapi kalau kita nggak bisa punya iman yang now, kita nggak akan pernah bisa lihat itu terjadi. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu saya terima sekarang. Realitanya mungkin besok, mungkin lusa, itu bukan urusan. Tapi itu ada di dalam hati kita sekarang. Kalau kita masuk tahun 2024, enggak dengan sikap hati bahwa tahun rahmat Tuhan itu adalah hari ini, adalah tahun ini. Maka kita enggak akan pernah bisa ngelihat terobosan. Karena kita pikir, oh ya itu mungkin nanti, itu mungkin nanti. Ya. Dan waktu kita mau terima berkat Tuhan, janji Tuhan, kita harus tahu bahwa berkat Tuhan itu enggak separuh-separuh. Tuhan enggak mau cuma kasih, oh ya sekarang ini mungkin terobosan keuangan, tahun depan baru kesembuhan. Kita harus punya iman bahwa kita mau terima the fullness of His blessing. Ini ya di 2 Korintus 5 ayat 17 Paulus bilang, dan aku bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tapi dalam bahasa Inggrisnya bagus ya, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. 2024 mau seperti apa? Tergantung iman kita. Tapi kita tahu sekarang bahwa Tuhan tuh mau kita menerima kepenuhan. Kepenuhan dari janjinya. Jangan berpikir sedikit. Kita punya Tuhan yang enggak terbatas. The fullness of the gospel, the blessing of the gospel of Christ. Kita masuk 2024 tuh jangan tanggung-tanggung. Kita tahu bahwa segala sesuatunya udah Tuhan lakukan buat kita. Nah, slide selanjutnya ya. Karena kenapa? Kita tahu our beginning itu dimulai dari God's end. Apa yang kita awali dengan kita tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan akhirnya. Ya. Yeremia 29 ayat 11 itu kan bagus ya. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi kalau di dalam terjemahan King James itu dikatakan to give you an expected end. Untuk memberikan kita hasil akhir yang pasti. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ekonomi itu teori yang selalu juga melihat tentang perubahan, gitu ya, perubahan, ketidakpastian, uncertainty. Dunia boleh bilang segala sesuatunya nggak pasti nih. Bisnis mau kayak apa? Wah, orang yang main-main saham semuanya udah mulai ngelihat nih kayaknya begini nih, bisa turun, bisa naik. Ada resiko mau pemilu, ada resiko ini itu. Tapi firman Tuhan berkata, Dia mau kasih kita an expected end. In Christ Jesus, kita tuh punya hasil akhir yang pasti. Kita berjalan masuk tahun 2024 dengan percaya. Kita tahu akhirnya akan jadi apa. Bapak Ibu,
menjadi orang yang gak tahu apa yang akan terjadi itu menyakitkan. It hurts. Saya pernah waktu di Amerika ya, saya kemarin waktu saya sekolah di Amerika, saya ikut ke dalam satu gereja, ya gereja baptis, jadi belum dapat pewahyuan seperti yang kita sekarang dapat. Dalam satu, padahal ada pemimpin cell group ya, seperti cell group itu begitu baiknya dia. Saya ikut kelompok doa itu ya, dan mereka begitu baik, mereka nolongin saya. Waktu itu saya sempat juga harus ada check up ke rumah sakit, mereka jemputin, anterin, kasih makan, semuanya mereka lakukan. Tapi di dalam satu perjalanan kita perenungan firman, waktu itu kita masuk ke dalam satu materi tentang apa yang kita harapkan dan apa yang kita mau percaya dari Tuhan gitu ya. Nah waktu itu saya bilang, saya percaya gitu ya, bahwa saya kehilangan suami saya 13 tahun yang lalu ya. Jadi suami saya meninggal usia 44 tahun, masih muda, bukan rencana Tuhan, mati sebelum waktunya. Walaupun dia memang mau pulang, ya. Dia yang mau pulang, tapi karena pewahyuan dan pemahaman dia yang dia belum dapat. Tapi waktu itu saya lagi bilang, saya mau percaya bahwa Tuhan akan, Tuhan tuh gak kasih kematian. Saya berdoa agar tidak ada lagi kematian muda di dalam keluarga saya. Saya berdoa, ya pokoknya saya cerita gitu loh iman saya di dalam kesaksian. Tapi saya ditegur sama ketua sel grupnya, dia bilang gak bisa gitu. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Di gereja kita ada juga orang yang sakit dan meninggal gitu ya. Dan dia mau mulai membuat saya tuh menjadi ragu. Tapi saya ambil keputusan di situ, saya bilang, saya gak mau hidup dalam ketidakpastian. Itu menyakitkan. Waktu orang ya, kalau mungkin ya, saya sedikit kesaksian, kalau udah pernah ditinggal sama suami gitu ya, suami meninggal, kan itu sesuatu yang shock gitu. Artinya perubahan yang dipaksakan, bukan kita mau gitu ya. Nah, habis itu iblis bisa aja mulai mengintimidasi terus. Nah, kalau nanti begini gimana? Nanti kalau anak kamu begini gimana? Dia akan terus mengintimidasi kita tentang segala sesuatu yang mau membuat kita goncang. Tapi itu menyakitkan. Gak enak hidup tanpa kepastian, ya enggak? Kita gak tahu besok akan terjadi apa, kita gak tahu, seakan-akan Tuhan tuh bisa melakukan apapun juga gitu. Tapi waktu itu saya bilang, tidak. Saya gak suka hidup tanpa kepastian. Saya tahu firman Tuhan, itu pegangan saya. Sehingga saya bisa terus berjalan. Gak enak masuk tahun 2024 dengan ketidaktahuan, dengan ketidakpastian, dengan kebimbangan, dengan ketakutan. No way. Kita punya firman Tuhan. Dibilang dia akan berikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Unexpected end. Kita akan masuk tahun 2024 with hope. Bahwa Tuhan yang berjanji setia. Dia yang akan membawa kita masuk ke dalam janji-janjinya. Amin. Hanya dengan begitu kita bisa berjalan dengan kepala yang tegak. Kita tahu bahwa Tuhan, tadi kita menyanyi apa? Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin langkahku. Nah, lakukan itu. Waktu kita tahu dia memberikan kepada kita hasil akhir yang pasti. Dia sudah menjanjikan hasil akhir 2024 yang pasti, yaitu kemenangan demi kemenangan. Tadi ayat yang sebelumnya ya, di dalam Yesus kita bisa apa? Mengaruniakan, bukan sebelumnya. Di dalam Kristus membawa kita di jalan kemenangannya sekali-sekali, selalu. Kita bisa punya pengharapan itu. 2024 mau jadi seperti apa tergantung kita terima enggak. Apa yang kita percayai kita terima, bukan nanti, bukan bulan November, bukan bulan Desember, but now. Itu harus lahir dulu di dalam hati kita.
waktu itu lahir di dalam hati kita, kita bisa punya iman yang now. Aku sudah terima keselamatanku, aku sudah terima terobosanku, aku sudah terima kelepasanku, aku sudah terima janji Tuhan itu. Baru kita berjalan. Perjalanan kita dimulai dengan kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah selesaikan itu sudah kita terima. Baru kita bisa berkemenangan. Ya, your beginning starts with God's end. Nah masalahnya ya, your expected end itu harus dimulai dengan adanya satu preparation. Kita mau seperti apa sih tahun 2024 ini? Yosua 1 ayat 2, waktu Yosua mau masuk bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian, Tuhan bicara seperti ini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Kita perlu mempersiapkan diri. Mau seperti apa tahun 2024, kita tuh perlu mempersiapkan diri. Yang pertama, kita perlu punya visi. Mau seperti apa visinya? Ya, Amsal 29 ayat 18 itu mengatakan ya, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan when there is no vision the people perish. Kalau nggak ada visi, apa yang mau kita lihat terjadi untuk tahun 2024? Umatku binasa. Binasa bukan berarti mungkin binasa dalam kekekalan, tapi kita akan hidup nggak dapetin apa yang Tuhan udah janjiin. Pertama, get the vision. Waktu kita tahu janji Tuhan, di situ kita harus sudah mulai tangkep visi dari Tuhan itu apa. Apa visi kita tentang kesehatan kita? Apa visi kita tentang keluarga kita? Saya mulai hari-hari ini ya mulai terus merenungkan tentang visi dan saya mulai tangkep bahwa saya harus dapetin visi. Kita nggak bisa masuk tahun 2024 tanpa visi. Visi itu bicara tentang apa yang kita mau lihat terjadi di tahun 2024. Itu makanya banyak orang kadang-kadang bikin resolusi atau mungkin menulis gitu ya rencana di tahun 2024. Tapi kita harus mulai dengan visi. Apa visinya? Kita mau selesaikan apa? Kita mau mulai bangun apa? Kita mau mulai exercise apa? Saya kemarin ya di Karis itu ada tugas di mana kita lagi membahas tentang perubahan, gimana kita harus mempersiapkan perubahan. Dan untuk mempersiapkan perubahan itu kita harus mulai bikin perencanaan. Perencanaan itu dimulai dengan ada target dong. Nah, target itulah visi. Ya, mau seperti apa kita? Kapan mau apa? Tapi bukan bicara juga tentang kesembuhan. Kita terima sekarang. Tapi kita bisa punya visi bagaimana kita akan menghidupi hidup kita yang sembuh. Bagaimana kita bisa menghidupi hidup kita yang kuat. Untuk kita bisa melakukan rencana Tuhan. Jadi pertama, untuk kita bisa masuk tahun 2024 ini kita harus punya visi. Visi dari Tuhan apa? Hari-hari ini saya sedang terus merenungkan visi yang Tuhan kasih 13 tahun yang lalu. Tuhan mau saya untuk buat sekolah. Visi itu saya kandung sudah 13 tahun. Saya tahu satu saat itu akan terrealisasi. Tapi visi itu sudah lahir di hati saya sejak 2010. Kita mau punya visi apa? Itu harus lahir dulu now. The year of salvation is now. Tanpa visi umatku binasa. Yang kedua, kita perlu, waktu kita punya visi, kita mulai harus bisa melatih daya mengimajinasikan. Kenapa imajinasi itu penting? Karena dengan imajinasi bisa timbul pengharapan. Ya, Ibrani 11 ayat 1 kan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat dengan mata jasmani, tapi kita harus bisa mulai lihat dengan kacamata rohani kita. Dengan mata rohani kita mau seperti apa? Waktu kita bisa melihat, maka
pengharapan muncul. Kalau ada visi, kita bisa mulai melihat, mengimajinasikannya di dalam pikiran kita, maka kita bisa mulai punya pengharapan. Karena pengharapan itulah yang menjadi sauh yang kuat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman tanpa pengharapan gak bisa kerja. Iman itu bahasa Inggrisnya ya, faith is the substance of hope. Harus ada dasarnya. Dasarnya itu ada pengharapan terhadap apa. Kalau nggak jelas, imannya juga nggak bisa kerja. Kita mau punya pengharapan seperti apa? Kita mau keluarga kita ngalamin terobosan. Ada pemulihan di dalam keluarga, ada hubungan yang dipulihkan di dalam keluarga. Kita harus mulai mengimajinasikannya. 2024, aku percaya aku sudah terima, keluargaku dipulihkan. Suamiku akan mulai mengasihi aku, memberikan perhatian. Aku juga akan mulai tunduk kepada suami, anak-anak akan taat kepada orang tua. Kita harus mulai bisa mengimajinasikannya. Kenapa? Kalau kita mulai mengimajinasikannya, tumbuh pengharapan. Pengharapan itu menjadi apa? Sauh. Jadi seperti kita buang sauh ya, di situ kapal tuh nggak akan bisa kemana-mana. Atau kita buang sauh seperti target sehingga iman kita yang akan membawa kita mencapai apa yang kita harapkan. Kalau nggak ada pengharapan, iman nggak bekerja. 1 Korintus 2 ayat 9 kan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul di hati manusia, semua telah diberikan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nggak bisa dilihat tuh ya. Tapi untuk umat perjanjian baru dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Umat perjanjian lama belum bisa melihat apa janji-janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka nggak punya Roh Kudus di dalam mereka yang menyingkapkan. Nah, waktu di sini dikatakan Allah menyatakannya, reveal them, menyingkapkan, maka di situ mulai kebuka matanya. Bisa ngelihat. Artinya kita tuh harusnya bisa mulai melihat. Apa yang tadinya nggak bisa dilihat oleh mata, kita bisa tangkap. Apa yang nggak bisa didengar oleh telinga, kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa mulai tangkap janji Tuhan itu apa. Kita mau punya pengharapan tadi waktu kita dengar firman. Roh Allah ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Langsung kita mulai tangkap, dapat pewahyuan, dibukain sama Tuhan. Oh, akan ada terobosan keuangan, financial freedom. Dan kita mulai mengimajinasikannya. Waktu di dalam financial freedom, aku tidak akan berhutang, bahkan aku akan memberikan pinjaman. Oh, di dalam rumahku semuanya harta benda itu Tuhan tambah-tambahkan. Oh, aku akan bisa punya rumah. Ya enggak? Kita mulai imajinasi sehingga kita bisa mulai punya pengharapan. Saya, waktu saya dulu nih ya, saya tahu saya harus buat sekolah, Tuhan panggil saya untuk buat sekolah dan saya punya kerinduan itu untuk buat sekolah di mana anak-anak dari daerah bisa datang ke situ diperlengkapi untuk kembali menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Tapi karena pewahyuan saya waktu itu kecil, saya cuma berpikir, oh ya Tuhan ya udah deh. Nanti mungkin saya ya ada properti, mungkin bikin sekolah di daerah mana gitu ya, di daerah Jawa Barat, Puncak gitu ya. Nanti datengin anak-anak dari daerah ya mungkin sekitar 50, 60 gitu ya. Terus Tuhan mulai tegur saya, kamu kalau punya visi kecil ya, supaya tanpa aku kamu juga bisa lakuin ya. Soalnya saya sempat mikir, oh ya kalau gitu nanti kalaupun gimana-gimana, ya saya bisa lah menabur di situ, saya bisa support itu sekolah bisa tetap jalan. Tapi waktu akhirnya Tuhan kasih pewahyuan, kamu cuma punya visi yang kecil-kecil gitu aja ya. Jadi tanpa aku kamu bisa lakuin juga gitu ya. Saya langsung mulai ngeliat, wah enggak, harusnya sekolahnya harusnya besar kalau gitu. Tuhan udah ngeledekin saya gitu. Dan saya lagi dengerin waktu itu khotbah dari Andrew Wommack, dia cerita gimana
Dia kasih lihat gambar ya, sekolah di sekolah Karis di Colorado itu besar dengan biaya $9 juta tanpa utang. Saya mulai langsung lihat, wow, iya ya Tuhan, kenapa cuma Andrew yang bisa bikin sekolah seperti itu di Colorado? Saya juga anak Tuhan, punya iman yang sama. Saya akan bangun itu di Indonesia. Saya mulai melihat gitu loh, gedung yang megah, putih, pakai pilar-pilar, nanti ada asramanya. Saya mulai melihat, mengimajinasikannya di dalam pikiran saya. Sehingga saya mulai punya pengharapan, hope. Nah, iman bekerja waktu ada pengharapan. Seringkali orang itu bertanya, aduh iman, saya kok belum punya iman ya. Iman kita semua sama, kita punya takaran iman yang sama. Saat seseorang lahir baru terima Yesus, maka kita diberikan imannya Yesus itu sendiri. Yesus yang ada di dalam kita, itu ada di dalam kita dengan segala kepenuhannya. Artinya segala kuasanya ada di dalam kita. Buah rohnya ada di dalam kita. Imannya pun ada di dalam kita. Jadi imannya Kristus itu kita punya. Tapi masalahnya kalau nggak ada pengharapan, imannya nggak bisa bekerja. Karena iman itu sebetulnya saya nggak jelasin panjang lebar ya, tapi iman di situ tuh kata benda. Iman itu gift. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Nah, waktu kita punya pengharapan, trust, we believe. Kita percaya, maka iman bekerja akan menghasilkan apapun yang kita percayai. Tapi akan sangat menolong kita waktu kita mulai mengimajinasikannya. Mulai imajinasiin 2024 mau seperti apa. Ada promosi? Gak ada yang mustahil. Your salvation is now. Itu harus lahir dulu di hati kita now. Kalau kita berpikir, oh mungkin nanti 5 tahun lagi, oh nanti mungkin 7 tahun lagi. Iman gak bisa bekerja. Tapi waktu kita bilang enggak, tahun ini aku sudah terima terobosan dalam keuangan. Aku sudah terima terobosan di dalam keluarga. Aku sudah terima terobosan di dalam pelayananku. Dan mulai kita imajinasiin seperti apa nanti pelayanan kita. Seperti apa keluarga kita. Bagaimana waktu Tuhan kita harus mempersiapkan bahkan di imajinasi kita dong. Waktu Tuhan promosikan kita. Imajinasikan pemimpin seperti apa yang engkau kehendaki, engkau mau lakukan seperti apa. Mulai diimajinasikan, ada pengharapan dan iman mulai bekerja. Karena pengharapan itu yang menjadi sauh patokannya ada di situ. Iman itu yang akan membawa pasti sampai di tempat tujuan. Amin. Jadi kita perlu work out the power of imagination dan memiliki pengharapan agar slide selanjutnya iman kita bisa aktif, ya. Ulangan 1 ayat 8, waktu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, kita baca di sini hati-hati. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Janji-janji Tuhan itu udah Tuhan kasih. Tanah perjanjian yang akan kita masuki di tahun 2024 itu bukan baru nanti akan Tuhan kasih. Tuhan sudah kasih. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Baca lalu, masukilah, dudukilah. Dia udah terima dulu, Tuhan udah kasih. Bukan Tuhan kasih waktu bangsa Israel masuk dan menduduki. Tuhan udah kasih dulu, tapi dia bilang masuk, duduki. Artinya ada apa yang harus kita lakukan juga ada. Bagian kita ada di situ. Tapi kita lakukan bagian itu dengan tahu bahwa expected end-nya udah Tuhan kasih. Iman bukan diem aja. Iman tanpa perbuatan mati. Waktu kita tahu kita terima di dalam hati kita, promotion is now. Kita harus mulai melangkah, mempersiapkan diri, melihat itu dan mulai berjalan ke situ. Tapi bukan untuk memperolehnya. Karena
itu udah diserahin dalam Tuhan. Kapan? Waktu kita di dalam Kristus. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3 kan bilang, segala berkat rohani di dalam sorga telah diberikan kepada kita. Tapi harus ada langkah kita. Langkah itu bukan langkah untuk mengambil, merebut, tapi langkah untuk appropriate. Langkah untuk menerima. To appropriate apa yang memang milik kita. Kita melangkah dengan satu kepastian, kemenangan itu udah ada. Kemenangan itu adalah milikku. Itu adalah warisanku. Iman itu baru bisa aktif ya, waktu kita punya pengharapan bahwa Tuhan sudah selesaikan bagiannya. Tuhan sudah serahkan tanah perjanjian itu buat aku. Tanah perjanjian itu adalah milikku yang sah. Janji Tuhan untuk apa tadi? Terobosan keuangan. Janji Tuhan untuk kesembuhan. Janji Tuhan untuk pemulihan. Itu bagianku yang sah. Baru iman itu akan bekerja. Selanjutnya, yang ketiga, get ready for a change. Ya, saya sangat diberkati dengan pewahyuan-pewahyuan baru yang saya dapat tentang bagaimana kita perlu berubah. Karena gini loh, kita bisa punya visi untuk promosi, visi untuk terobosan finansial, ya. Kita punya pengharapan, tapi kalau kita nggak siap, kita nggak bisa terima juga loh. Ada satu istilah yang kemarin saya baca ya dan sangat memberkati saya. Dikatakan gini, kalau kita berdoa, kita pengen berjalan di atas air, tapi kita nggak mau keluar dari kapal, gimana kita bisa berjalan di atas air? Jadi waktu kita mulai melihat visi itu, kita punya pengharapan, kita tahu itu bagian kita, kita juga harus mau mempersiapkan diri untuk mau berubah. Karena di dalam satu musim yang baru, di dalam satu janji Tuhan yang digenapi itu membutuhkan perubahan pasti. Kalau kita ini sekarang ya, kita dengan keadaan kita, keberadaan kita, kegiatan kita, kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau kita mau dapat yang lebih besar lagi, terobosan, mujizat yang lebih besar lagi, berarti pasti harus ada perubahan dong. Saya dapat visi untuk buka sekolah mulai tahun 2025. Visinya besar. Tapi kalau saya nggak mau mempersiapkan diri saya untuk perubahan, gimana bisa? Saya harus mulai memikirkan dan mengimajinasikan visi itu, tapi saya juga harus mau mengambil langkah untuk mempersiapkan diri saya. Saya harus tahu bahwa waktu saya buka sekolah pasti akan banyak berubah nih hidup saya. Tadinya saya ada di comfort zone, saya udah enak, udah nyaman gitu ya. Sekarang nih harus turun lagi terjun, ngurusin anak kecil, tiap pagi mungkin harus bangun pagi untuk tiba di sekolah jam sekian gitu ya. Nah itu kan perubahan. Kita mau promosi, kita juga harus mau berubah. Dan perubahan itu dimulai dari mindset. Ya, Billy Epperhart yang mengajarkan bagaimana mengalami perubahan itu, dia bilang mungkin kita nggak bisa mengubah satu perjalanan atau target akhirnya, tapi paling tidak kita bisa mengubah sikap kita bahwa aku mau berubah. Kalau kita mau mengalami terobosan keuangan, aku mau berubah sekarang. Lebih lagi bisa bertanggung jawab, dipercayakan keuangan, dipercayakan harta kerajaan sorga. Kita harus mau mulai melakukan perubahan dari pertama-tama sikap hati kita dulu. Kita punya visi bahwa gereja kita ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Wow, besar sekali. Wow, anak muda ada di sini. Wow, ada perubahan pasti yang perlu kita lakukan. Apa yang harus kita ubah? Perubahan akal budi itu yang akan menolong kita karena semakin kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Masalahnya memang ya kalau kita lihat di sini tentang Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ya, Lukas 5 itu.
Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain baju yang baru untuk menambalkannya kepada baju yang tua. Ini soal tentang perubahan nih. Dan terakhir dibilang ya, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Musuh utama kita untuk bisa masuk dan mengalami janji Tuhan itu adalah waktu kita ada di comfort zone dan kita gak mau berubah. Karena kita pikir kebiasaan kita yang seperti itu udah baik gitu ya. Perubahan-perubahan itu kadang-kadang menyakitkan. Gak nyaman. Di sini ada teori ekonomi pun ya, ada salah satu teori yang menemukan manusia itu memang lebih takut kehilangan daripada takut untuk mendapatkan keuntungan. Ya, dia lebih takut kehilangan gitu loh daripada melihat ada keuntungan, ada potensi yang besar. Jadi kalaupun kita punya visi yang besar, hati-hati. Kita harus tahu bahwa musuh utama kita adalah waktu kita gak mau berubah, gak mau mempersiapkan diri. Karena kita mau tetap ada di comfort zone kita. Kalau kita gak bisa sampai ke situ di akhir tahun, bukan salah Tuhan dengan janjinya, tapi kita cek lagi apakah kita mau berubah. Tapi saya percaya waktu kita mulai mengimajinasikan janji Tuhan itu akan muncul pengharapan. Dan karena kasih kita kepada Tuhan, kita akan berkata, Tuhan apapun itu aku mau. Ya enggak? Kita harus ada di dalam satu posisi yang berkata, Tuhan apapun juga aku mau lakukan. Karena Engkau yang paling berharga dalam hidupku. Amin. Yang selanjutnya ya. Walk in the vision in the communion with the Holy Spirit. Untuk bisa berjalan terus di dalam visi yang daripada Tuhan itu, kita harus tahu ya, persekutuan kita dengan Roh Kudus, itulah yang akan menolong kita melangkah hari demi hari. 2 Korintus 13 ayat 14 bilang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan kita dengan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita masuk ke dalam tanah perjanjian dan menikmati susu dan madu yang Tuhan janjikan itu. Roh Kudus itu Tuhan kasih ke kita, dikatakan menyertai kamu ya. Yohanes 14 ayat 16 itu bilang, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya tapi bukan menyertai loh. Kalau menyertai kadang-kadang kita berpikir, oh menyertai ada di samping kita, jalan atau tuntun kita, atau ada di depan kita lagi menuntun kita. Enggak, bahasa Inggris King James-nya bilang abide with you. Tinggal diam di dalammu selama-lamanya. Itu pegangan kita. Kita masuk tahun 2024 ini tahu bahwa ada Roh Kudus, abide in us, never leave us, nor forsake us. Gak akan tinggalkan kita, gak akan membiarkan kita. Nah, tapi kita perlu belajar bagaimana berfellowship sama dia, bagaimana dengar-dengaran sama dia. Di Amplified Bible ya dikatakan Roh Kudus itu helper, penolong, comforter ya, advocate, memberikan nasihat-nasihat, intercessor yang berdoa buat kita, counselor, strengthener, orang yang menguatkan kita, roh yang menguatkan kita, standby, yang terus standby buat kita. Dia standby. Orang lain boleh masuk 2024 dengan ketidakpastian. Kita punya kepastian. Roh Kudus standby di dalam saya setiap saat, siap sedia, gak pernah meninggalkan, gak pernah lalai. Dia standby buat kita. Dia yang akan memimpin kita masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati janji-janji Tuhan itu. Slide selanjutnya. Untuk itu tapi kita memang perlu dengar tuntunannya dia ya, suaranya, mendengarkan suaranya. Nah saya sedikit aja ya mau menjelaskan, karena Tuhan tuh berbicara kepada kita itu roh ke roh. Kenapa? Karena kita adalah roh yang sudah menjadi ciptaan baru. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita.
Jadi waktu kita mau dengar suara Tuhan, jangan terus nanya-nanya, sepertinya kita harus dengar suara Tuhan yang audible. Suara Tuhan tuh akan muncul di dalam hati kita. Dan terutama melalui firman-firman yang kita baca. Karena dikatakan ya kita memiliki pikiran Kristus. Nah firman tertulis itu adalah pikiran Kristus yang tertulis. Jadi firman itulah waktu kita merenungkan firman, maka kita akan bisa dengar suaranya. Dan suaranya tuh dua, intinya yang terutama adalah Tuhan bicara lewat hati nurani. Yang kedua lewat firmannya itu, firman yang tertulis. Saya ada satu pengalaman, kadang-kadang kalau kita nggak ngerti suara Tuhan ya kita suka nanya-nanya terus akhirnya dapatnya salah. Saya di Karis ya, karena kita selalu ada tes ya. Nah waktu tes tuh kadang-kadang ada pertanyaan yang kurang dimengerti atau lupa atau mungkin kelewatan ya saya nggak tahu jawabannya nih apa nih, tapi awalnya kan saya udah berdoa. Nah tapi kadang-kadang kan di review lagi nih sebelum disubmit ya. Waktu di review ini apa ya tadi, ini harusnya A atau C gitu ya. Karena kadang-kadang jawabannya juga mirip-mirip gitu dan sebetulnya bisa benar juga semuanya. A atau C, saya udah berdoa, Tuhan kasih tahu saya A atau C, ini yang mana ya Tuhan ya. Nah waktu saya review lagi akhirnya Tuhan bicara, saya tiba-tiba kayaknya dengar, saya padahal udah pilih A gitu ya. Tuhan ini benar gak sih ya, saya tanya lagi gitu. Terus tiba-tiba saya kayak dengar suara gitu C. Saya jadi ubah ke C. Jawaban saya. Terus tapi saya bilang gini, Tuhan saya tuh mau semakin belajar loh, dengar peka terhadap suaramu. Jadi ajarin saya yang benar ya. Benar gak nih C? Tapi kayaknya tadi ada suara C. Udah saya pindahin ke C. Waktu akhirnya saya submit, ternyata salah. Ternyata A, dan itu sering tuh ya gitu, udah dicek lagi begitu saya benerin, ternyata malah jadi salah. Yang pertama yang benar. Dan kalau sekarang saya ingat-ingat lagi selalu begitu. Tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan kan saya tadi udah bilang loh, saya lagi mau belajar dengar suaramu. Kok tadi Tuhan bilang C sih? Terus Tuhan ingetin gini, aku kan gak pernah berubah. Dari awal kan kamu udah berserah. Udah dapat tuntunanku, waktu kamu tanya-tanya lagi akhirnya timbul suara macam-macam. Sepertinya tiba-tiba C. Saya belajar di situ, oh ya Tuhan, kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Abide in us, stand by. Jangan ragu mengambil keputusan karena dia ada di dalam kita. Waktu kita ragu, suara hati kita, suara-suara yang lain itu bisa masuk dan akhirnya mengecohkan kita. Tapi kita tahu, domba-domba mendengarkan suara gembala. Nah, suara gembala itu hati nurani kita. Berbicara melalui hati nurani dan lewat firman yang tertulis. Nah, yang kelima saya akan tutup ya. Sedikit ya. Get ownership of your inheritance. Oke. Kita udah tahu kita akan melangkah bersama Roh Kudus, dia selalu ada bersama kita. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus punya kepemilikan, itu yang tadi saya udah jelasin ya. Ini pewahyuan yang sangat memberkati saya. Kalau kita nggak punya kepemilikan, biasanya kita biarin aja tuh. Suka tahu nggak sih kalau WC umum, MCK umum, itu milik siapa? Nggak jelas, mungkin punya pemerintah, punya apa. Banyak nggak orang yang masuk ke situ, habis pakai dia nggak mau bersihin. Kenapa? Karena ngerasa itu bukan miliknya. Dia ngandelin orang lain aja. Saya ada tahu orang-orang yang tinggal di kompleks, rumah kompleks bukan rumahnya. Bertahun-tahun gitu ya. Harusnya ada yang bisa direnovasi, diperbaiki, tapi nggak mau dilakuin. Kenapa? Ya bukan punya saya. Kalau kita nggak punya kepemilikan atas janji Tuhan, kita akan izinkan iblis mencuri. Karena kita nggak tahu itu punya kita. Tapi waktu kita tahu, kita punya kepemilikan, sertifikat. Jadi kalau melihat janji Tuhan ya, itu langsung bayangin, itu ada sertifikat. Siapa di sini yang punya rumah mungkin, atau kalau mobil BPKB, kalau rumah sertifikat hak milik.
Lihat sertifikatnya itu dan lihat ada namamu di sana. Tahu bahwa itu milikku, jadi kita gak akan biarkan siapapun mau mencuri. No. Tapi banyak orang membiarkan janji-janji Tuhan dicuri karena gak tahu, gak sadar bahwa itu adalah milik kita. Ya, kalau kita lihat di sini Roma 8 ayat 17, kita adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita tuh joint heir. Joint heir bicara tentang apa yang Yesus punya kita punya. Enggak dibagi dua. Yesus sudah bayar kesembuhan sehingga dia punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Itu juga punya kita. Itu sebabnya 2 Korintus 1 ayat 20 bilang Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Masuki tahun 2024 dengan melihat visi yang dari Tuhan dan ketahuilah visi itu adalah milik kita yang sah. Kalau ada musuh mencoba, mengambil, merusak, mencuri, kalau itu barang kita, kita pasti nggak biarin. Tapi kalau itu bukan barang kita, kita ngerasa itu bukan punya kita, ya biarin aja lah, itu bukan punya saya. Tapi kalau itu barang kita, kita akan bisa bilang, enggak itu punya kita. Kita akan rawat, kita akan jagain. Janji Allah, ketahuilah, engkau punya sertifikat yang sah atas setiap janji Allah. Dan kita akan sama-sama lihat 2024, semua janji-janji Allah itu digenapi dalam hidup kita. Masuk 2024 dengan visi. Dan kita mulai imajinasikan. Mulai bangun pengharapanmu akan imajinasi itu. Dan imanmu adalah iman Kristus yang akan membawamu masuk ke dalam janji itu. Bersiap, harus ada perubahan. Untuk satu promosi kita mau dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Satu kemuliaan yang baru membutuhkan kualitas yang baru. Kita siapin diri kita dan kita tahu janji Allah itu adalah bagianku yang sah. Itu sebabnya waktu kita ambil perjamuan di 1 Korintus 11 itu dibilang, waktu kamu makan roti ini, minum anggur ini, engkau sedang memberitakan kematian Yesus. Di Ibrani 9 itu bilang, satu wasiat itu diberitakan, itu baru sah kalau sang pembuat wasiat itu sudah mati. Ya enggak? Setiap kali kita minum anggur, makan roti, kita sedang bilang, pembuat wasiat itu sudah mati. Wasiat itu adalah bagianku yang sah. Dan aku tidak biarkan siapapun juga mencurinya daripadaku. Karena semua itu sudah dibayar lunas, mahal harganya. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita semua mulai berdoa. Mulai renungkan apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang engkau inginkan tahun 2024 engkau alami. Mulai renungkan itu. Dan ketahuilah tahun rahmat Tuhan telah datang. And the acceptable year of the Lord is now. Waktu kita bisa terima di dalam hati kita, lahir di dalam hati kita. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan kuping kita. Sekarang aku mau terima janji itu. Aku mau terima pembebasan itu. Aku mau terima penglihatan itu. Aku mau terima terobosan itu. Maka kita akan lihat 2024 akan menjadi tahun yang sangat exciting. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh engkau telah bawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu dan di dalam kerajaan-Mu hukum yang berlaku adalah hukum iman. Waktu kami imani, kami terima sekarang keselamatan kami. Kami terima sekarang pembebasan kami. Kami terima sekarang terobosan keuangan kami. Kami terima sekarang pemulihan keluarga kami. Kami terima sekarang promosi kami. Maka engkau
yang berjanji setia. Engkau yang telah memberikan tanah perjanjian itu. Dan kami mau masuk dan mendudukinya Tuhan dengan iman kami. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Ku percaya janji-Mu, ku percaya firman-Mu, Yesus. Ku percaya janji-Mu, ku percaya firman-Mu terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Biarlah setiap firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik. Setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, tidak akan ada yang tertinggal. Setiap kami masuk ke dalam perjanjian itu, setiap kami mengalami tahun 2024 yang menjadi tahun rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami, keselamatan yang sudah datang di dalam hidup kami terima Tuhan. Kami tahu ada hasil akhir yang sudah Engkau tetapkan, expected end. Kami tahu Tuhan, di dalam Kristus Engkau telah berikan segala berkat rohani itu di dalam sorga. Dan kami mau berkata ya. Karena Kristus adalah ya bagi setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam promosi yang baru. Untuk masuk ke dalam musim yang baru. Untuk bisa melihat janji itu dengan iman dan mengalaminya. Dan mengalaminya di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Bapa yang menguatkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga hamba-Mu Pastor Yohana Gultom Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan hikmat. Berkati pelayanannya Tuhan semakin luas dipakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin berikan persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat menjadi. This is the day that the Lord has made, that the Lord
Selamat menyaksikan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 4 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leo Panggabean, dan ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 11 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Julita Manik. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 18 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vertina. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Februari 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rendri Chandra Dinata. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my life I will surrender. Puji nama Tuhan. Saya mau mengundang untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Januari. Itu ada Ibu Yeni Lesmana, Maranata, dan Ibu Yohana Sumangkut. Buat teman-teman yang belum disebutkan dan merasa berulang tahun di bulan Januari, saya juga mengundang untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday. Shalom semuanya, seperti biasa setiap bulan kita adakan sedikit hidangan untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Jadi mari kita arahkan tangan kita untuk teman-teman yang berulang tahun. Kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu dan kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami akan ngeklaim, kami akan mempunyai satu visi ke depan Tuhan dengan penuh harapan, dan tahun 2024 ini akan terjadi, akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau hari ini, bulan ini ada teman-teman yang ditambahkan 1 tahun lagi umur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kehidupan mereka ada di tangan-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus sertai Tuhan di dalam kehidupannya. Kau berkati apapun menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi hasrat atau kesehatan yang akan diberikan kepada mereka, Kau genapi dalam kehidupan mereka. Kau selalu menuntun, memimpin dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk ke depan. Kami percaya Tuhan, penyertaan yang sempurna yang daripada Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka ini.
Terima kasih. Kami serahkan anak-mu ke tangan-mu. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan ditiup. Mungkin mau ada yang foto dulu, mau untuk dokumentasi sudah? Oke, boleh ditiup lilinnya bersama-sama. Oh ya, Ya, dikipas. Kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi happy birthday. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam permintaan doa kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan ya Allah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini kami semua mengalami terobosan-terobosan baru Tuhan. Kami hidup dalam berkemenangan Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami hidup dalam kelimpahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan lewat Ibu Yohana Gultom Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami berkati Tuhan untuk Ibu Yohana Gultom dan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati Ibu berkelimpahan Tuhan. Segala apa yang beliau kerjakan dan lakukan itu semua berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala pembina kami, Pak Niko dan wakil-wakilnya juga Tuhan. Juga buat gembala kami CK9, Pak Sony Waplau dan wakil-wakilnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat Tuhan turun atas mereka. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, kabinet-kabinet Tuhan sampai kepada pemimpin-pemimpin di pelosok desa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Pemilu yang akan diadakan pada bulan Februari nanti Tuhan, kami percaya pemilu yang akan diadakan nanti berjalan lancar dan aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat GBI Wow, buat gembala kami Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, Engkau memberkati mereka lebih luar biasa lagi. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga GBI Wow menjadi gereja yang besar Tuhan. Engkau pakai, Engkau bawa jiwa-jiwa yang baru yang datang ke tempat ini beribadah, mengenal dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun mereka yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau berpisah dari tempat ini, tapi sebelumnya kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ibadah pada hari ini sudah selesai, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.